Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang paling mungkin sulit di dalam dunia ini, yaitu kita mengampuni. Tapi saat ini kita mau belajar tentang pengampunan itu Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengkhotbahkan ini tetapi dari sisi yang berbeda, dan kita akan melihatnya lebih dulu di dalam yang namanya Matius 18 ayat 21. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Yang kita akan lihat di dalam Matius 18 ayat yang ke-21, bisa baca sama-sama. Mungkin tidak perlu dibaca di handphone, tapi baca di sini aja semuanya biar fokus ke sini Bapak Ibu Saudara. Handphonenya diletakkan, kita akan fokus ke sini karena saya sudah semalaman untuk membuat ini Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayat 21. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata, Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau aku mengampuni, apakah sampai 7 kali Tuhan aku mengampuni saudaraku? Kenapa Petrus bisa mengatakan seperti itu? Petrus sebetulnya ingin seakan-akan membanggakan dirinya, Tuhan, kalau aku mengampuni orang, sampai berapa kali aku mengampuni, setelah itu orang itu melakukan keberapanya, aku tidak usah ampuni Tuhan. Sampai 7 kali kan? Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam yang namanya adat istiadat, di dalam yang Yahudi, itu mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan dosa atau kesalahan 3 kali terhadapmu, kesalahan keempat engkau tidak usah mengampuni dia. Nah, Petrus merasa bahwa dia sangat spiritual karena dia mengatakan bersedia untuk mengampuni seorang yang bersalah kepada dia, itu bahkan sampai 7 kali. Bukan cuma 3 kali yang dilakukan oleh adat istiadat orang-orang waktu itu, tapi Petrus mau mengampuni bahkan sampai 7 kali. Berarti Petrus itu sangat religius. Petrus itu merasa bahwa dia bisa ampuni lebih daripada yang lain. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan berapa kali aku bisa berapa kali kita boleh mengampuni orang Tuhan? Sampai 7 kali kan? Seakan-akan dia merasa bahwa Tuhan, aku lihat, aku bisa melakukan lebih daripada standar umumnya. Standar umumnya orang bisa mengampuni cuma 3 kali. Tapi Petrus katakan, apakah sampai 7 kali itu sudah cukup? Perfect dan sempurna Tuhan. Anda tahu Bapak Ibu, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Apa yang menjadi jawaban sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. 70 kali 7 kali. Itu keinginan Tuhan dalam hidup kita adalah mengampuni 70 kali 7 kali Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ini ada banyak orang yang mentafsirkan. Kemarin saya memfokuskan kepada masalah pengampunan, bagaimana orang yang tidak bisa mengampuni itu akan diserahkan kepada Al-Ghujur. Artinya Al-Ghujur itu apa? Saya beberkan di waktu itu. Anda bisa lihat di YouTube atau video saya. Tetapi saat ini saya akan fokuskan kepada 70 kali 7-nya Bapak Ibu Saudara. 70 kali 7 kali, apa maksud dari 77 kali ini? Nah, ayat ini sangat mendalam. Beberapa orang mengartikan itu 70 kali itu angka atau umumnya manusia. 7-nya itu angka setiap harinya kita hidup. Jadi ada orang yang mengartikan bahwa kita mengampuni selama hidup ini, kita harus mengampuni dan mengampuni Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ini memiliki makna yang mendalam. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni secara terus-menerus berkelanjutan, karena suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang biasanya akan menjadi kebiasaan. Jadi mengampuni itu harus jadi gaya hidup kita. Pengampunan itu harus jadi gaya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Pengampunan itu harus jadi makanan sehari-hari kita. Amin. Pengampunan itu harus jadi gaya hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak
Banyak dari kita mungkin sulit untuk mengampuni, bahkan sekali mengampuni aja sulit, 2 kali sulit, apalagi harus 70 kali 7, apalagi harus jadi kebiasaan yang terus menerus. Nah, kita mau lihat apakah makna dari 70 kali 7 kali ini, Bapak Ibu saudara. Nah, kalau kita melihat 70 kali 7 atau 7 kali 70 itu menghasilkan angka 490. Apakah angka 490 itu punya makna, Bapak Ibu saudara? Apakah angka 490 itu punya satu makna, atau Tuhan cuma asal-asal mengatakan 7 kali 70 karena mungkin 7 itu menandakan hari, 70 itu menandakan tahun usia manusia? Ternyata lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara. Angka 490 itu punya makna yang dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat yang namanya orang-orang Yahudi, itu punya yang namanya huruf-huruf dari alfa, beta, gimel, dalet, dan sampai nanti kepada tau. Makanya kalau kita melihat A sampai Z, kalau mereka adalah alef sampai tau, itu setiap huruf itu punya angka. Nah, ini namanya gematria Ibrani. Nah, ilmu gematria Ibrani, setiap aksara Ibrani diberi namanya nilai numerik, Bapak Ibu saudara. Jadi setiap huruf itu punya nilai numerik. Kalau kita lihat alef itu punya nilai 1. Kita lihat selanjutnya, dan semuanya punya yang namanya nilai. Jadi setiap huruf itu punya nilai, atau punya arti, atau punya makna. Nah, kita mau melihat apakah makna dari 490 ini, Bapak Ibu saudara. 70 kali 70 sama dengan 490. Kalau kita melihat kata kelahiran atau dari kata bahasa Ibrani-nya moladati, itu moladati atau molodet, itu kalau ini satu-satu kita lihat angka gramatikanya dan dilihat di sini, ternyata jumlahnya itu 490. Lalu Bethlehem atau Bethlehem, kota tempat Mesias dilahirkan, yang berarti rumah roti, masing-masing baik kelahiranku, baik Bethlehem itu jumlahnya 490. Jadi yang namanya arti kata kelahiran itu 490. Bethlehem itu 490. Nah, kita mau lihat ternyata ada sesuatu sosok manusia, sosok pribadi yang lahir, yang punya kelahiran di Bethlehem. 490 itu ada di 490. Suatu kelahiran 490, lahir di 490. Supaya kita tidak bingung, saya akan lihatkan lagi juga. Bethlehem dari kata Bethlehem. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Nah, Bapak Ibu saudara, itu memiliki nilai gematria 490. Bagaimana cara menghitungnya? Beth itu 2. Kita lihat Beth atau kalian itu 2, Yod itu 10, Tau itu 400, Lamed 30, Ket 8, Mem itu 40. Jadi kalau dijumlahkan, semua kata-kata Bethlehem atau Bethlehem itu adalah 490, Bapak Ibu saudara. Nah, 490 Tuhan mengartikan pengampunan itu adalah 7 kali 70. 70 kali 7 itu 490. Pengampunan 490 dan Bethlehem itu 490. Jadi kalau kita tahu ada satu hal yang kita tahu, ada seseorang yang akan melakukan pengampunan itu di tempat yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu menandakan 490 dan kelahiran itu menandakan 490. Jadi kita bisa mempunyai makna bahwa ternyata yang namanya Bethlehem itu akan lahir seorang yang akan mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Amin. Lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara, saya juga syok waktu saya belajar ini, tapi kita lihat lebih dalam lagi tentang masalah pengampunan ini, Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 11-12 mengatakan seperti ini.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, apa yang membuat saya shock dan saya bingung, Bapak Ibu saudara? Ini adalah ucapan doa Bapa kami. Kita tahu bahwa ini adalah ucapan doa Bapa kami. Tetapi yang membuat herannya adalah Tuhan mengatakan gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya kan? Kalau tidak ada kata-kata penghubungnya, tetapi antara berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah. Apa hubungannya antara dikasih makanan dan mengampuni? Setelah dikasih makanan, kamu harus ngampuni. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Antara makanan dan pengampunan itu ada kata dan, Bapak Ibu saudara. Ternyata ada sebuah hubungan antara pada waktu kita mendapatkan makanan dari Tuhan dengan yang namanya pengampunan. Ada sebuah hubungan pada waktu kita mendapatkan makanan dari Tuhan dengan yang namanya pengampunan, Bapak Ibu saudara. Yang tadi kita melihat juga, Bethlehem adalah rumah roti, yaitu tempat untuk orang mendapatkan yang namanya makanan. Jadi Bethlehem adalah tempat bagaimana orang mendapatkan yang namanya pengampunan. Lalu apa hubungannya antara makanan dan pengampunan, Bapak Ibu saudara? Apa hubungannya antara makanan dan pengampunan? Yang selama ini banyak orang tidak mengerti adalah makanan dan pengampunan adalah, kita tahu Adam dan Hawa jatuh oleh karena makanan, tetapi Tuhan Yesus memulihkan dengan Dia menyatakan, akulah roti yang hidup itu. Makanlah aku dan kau akan punya kehidupan. Amin. Jadi jatuhnya manusia dalam dosa adalah karena salah sebuah pemakanan, sehingga kita menemukan sebuah korelasi atau sebuah hubungan, yaitu dosa salah makan dari Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3 itu akan mendapatkan pengampunan dari Sang Mesias yang dijanjikan sebagai roti yang hidup yang lahir di rumah roti atau Bethlehem itu. Amin. Bethlehem punya gambar tiga, yaitu 490. Bapak Ibu saudara, ternyata maksud Tuhan Yesus itu dalam, Bapak Ibu saudara. Yesus itu dalam, dan kalau Yesus ngomong itu punya makna, punya arti, dan antara satu ayat dengan ayat lainnya itu pasti berhubungan satu dengan yang lain. Amin. Jadi kita tahu ternyata Tuhan maksudnya kayak gini ya Tuhan ya. Ternyata Tuhan punya maksud pengampunan itu waktu kita mendapat makanan, kita mendapat yang namanya pengampunan. Kita akan lihat lebih dalam lagi, Bapak Ibu saudara. Kalau kita melakukan, saya tidak tahu tadi malam waktu jam 1 saya mikir juga, ternyata yang nanti saya khotbahkan ini pas waktu kita melakukan perjamuan kudus. Dan kita lihat ya Bapak Ibu saudara, perjamuan kudus itu kata-kata yang saya ambil pasti gini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara, kita tahu bahwa ternyata pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita mengambil roti itu, apa yang Tuhan katakan atas roti itu, pecah-pecahkan dan bagikan kepada yang lain. Amin. Maksudnya apa? Roti itu melambangkan yang namanya pengampunan. Roti itu melambangkan roti hidup. Roti itu melambangkan namanya makanan pengampunan kehidupan kita. Roti itu melambangkan Yesus yang mengampuni kita. Roti itu melambangkan makanan yang menebus yang dulu dosa tentang makanan juga. Dan roti itu adalah Yesus, yaitu kasih itu yang kita ambil. Tuhan, aku ambil kasih pengampunanmu saat ini, dan aku pecah-pecahkan, bagikan ke yang lain. Kalau kita melihat zamannya Yesus, itu roti yang dipakai untuk perjamuan itu satu roti dan juga satu cawan minuman. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu saudara, waktu itu mereka melakukan apa? Memecah-mecahkannya, lalu bagikan ke yang lain.
Maksudnya apa Bapak Ibu saudara? Kalau kita mendapatkan roti yang namanya pengampunan atau kasih Tuhan itu, kita nggak boleh makan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bagikan itu. Maksudnya apa? Kita dapatkan roti pengampunan Tuhan, kita pun harus bagikan pengampunan itu kepada yang lain. Itulah keinginan Tuhan Bapak Ibu saudara. Makanya di ayat di Matius yang tadi waktu Petrus menanyakan 7 kali 7, Tuhan membuat satu perumpamaan. Ada orang yang berhutang sekian ribu talenta, diampuni sama raja, tapi dia tidak mau mengampuni temannya yang cuma berhutang 100 dinar. Bapak Ibu saudara, kadang kita tahu kita sudah dapatkan roti pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah juga kita Tuhan mengatakan waktu doa Bapa kami, Tuhan berikan makanan kami hari ini secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang lain. Kalau engkau sudah dapatkan makanan pengampunan itu, roti pengampunan itu, engkau harus pecah-pecahkan, bagikan ke yang lain. Amin. Sesuatu yang cuma tinggal dalam, baik itu berkat, baik itu apapun, kalau tidak disalurkan, itu akan mati. Kita melihat yang namanya laut mati. Bedanya dengan yang laut yang lain, kenapa? Kenapa disebut laut mati? Karena laut itu tidak mengalirkan, sungai itu tidak mengalirkan ke tempat yang lain. Cuma berdiam di sana saja. Berkatmu, pengampunanmu, apapun itu, kasih daripada Tuhan. Kalau engkau tidak bagikan, itu akan mati dalam kehidupanmu. Amin. Kasih yang Tuhan kasih itu harus kita bagikan kepada yang lain. Katakan kanan kirinya, kalau engkau diampuni, engkau harus bagikan pengampunan kepada orang yang lain juga. Ayo katakan kanan kirinya, tepuk. Kalau kamu diampuni, bagikan yang lain juga. Oke, saya perhatikan. Ya, kita lihat di sini, Bapak Ibu saudara, angka 490 adalah nilai numerik dari kata Ibrani juga. Kan tadi kita ngomong bahwa angka ini dari kata kelahiran dan juga kepada kata Bethlehem itu angkanya 490. Ternyata 490 itu dari kata Ibrani Alkitab yang punya arti 490 juga. Salah satunya adalah Tamim. Tamim ini itu punya angka 490. Arti dari Tamim itu lengkap, sempurna atau selesai. Jadi 490 pengampunan itu sama juga dengan yang namanya kelahiran. Pengampunan itu juga sama dengan yang namanya Bethlehem. Pengampunan juga sama dengan yang namanya Tamim. Jadi kalau orang yang bisa mengampuni, memaafkan, orang itu akan menjalani kehidupan yang sempurna. Tapi kalau orang itu tidak bisa mengampuni, orang itu belum sempurna hidupnya. Kalau orang itu bisa mengampuni, orang itu akan punya banyak kelengkapan hidupnya. Tapi kalau ada orang yang belum bisa mengampuni, orang itu tidak akan lengkap hidupnya. Akan ada yang kurang dalam hidupnya. Kalau orang itu mungkin bisa mengampuni, itu akan ada yang namanya selesai dalam kehidupan kita. Kita punya yang namanya pemahaman yang sama dengan Tuhan. Anda tahu pada waktu Tuhan Yesus di hari salib, apa yang dikatakan? Semuanya sudah selesai. Amin. Semuanya sudah selesai. Aku ampuni semua dosa-dosa. Kalau kita tahu bahwa pengampunan itu punya arti yang sama, selesai, lunas, sempurna, lengkap. Kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita belum sempurna, kita belum lengkap, kita belum selesai dalam hidup ini. Akan ada ganjalan di dalam hatimu kalau engkau belum mengampuni, karena engkau belum selesai dalam hidupmu. Ada satu yang belum engkau selesaikan, yaitu dendam. Pengampunan itu belum engkau selesaikan. Makanya Tuhan mengatakan engkau belum lengkap, belum sempurna, dan belum selesai dalam kehidupan. Berapa banyak kita sulit di dalam pengampunan, Bapak Ibu saudara. Nah, kita mau belajar lebih lagi saat ini. Bapak Ibu, bagaimana mengampuni? Karena pengampunan itu sulit, dan ini pengampunan yang diberikan Mesias kepada kita dengan mengambil bagian roti yang dipecah-pecah dalam perjanjian baru. Itu kita mau lihat di sini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti, mengambil kasih pengampunan itu, ya kan? Dan sesudah itu dia mengucap syukur saat kita mengambil yang namanya pengampunan karena Tuhan mati di atas kayu salib kita. Kita mengucap syukur, Tuhan, aku yang tidak layak ini Kau layakkan. Aku yang harusnya tidak bisa terampuni, Engkau mau mengampuni aku, Tuhan. Dan kita harus memecah-mecahkannya kepada yang lain dan berkata, inilah tubuhnya Tuhan yang diserahkan bagiku, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi pada waktu orang berjamuan kudus itu harusnya tahu, Tuhan, aku sudah mendapatkan roti Betlehem pengampunan itu, dan aku tahu ya pengampunan itu lahir juga di dalam hatiku, karena pengampunan itu artinya juga kelahiran 490. Dan aku tahu Tuhan, waktu aku membagi-bagikan pengampunan ini kepada yang lain, aku sudah tamim, sudah sempurna, sudah lemas, sudah lengkap, karena aku tahu dari yang namanya Betlehem aku dapatkan roti pengampunan. Dan aku mengucap syukur karena aku tahu oleh karena Betlehem itu roti pengampunan aku makan dan aku juga bagikan, itu aku juga melahirkan pengampunan kepada yang lain. Dan aku percaya aku akan mengalami tamim Tuhan. Aku akan mengalami kelengkapan, kesempurnaan, keselesaian dalam hidupku Tuhan. Karena aku tahu roti pengampunan itu aku ambil, ucap syukur, lahirkan, bagi-bagikan ke yang lain. Amin Bapak Ibu saya. Paham sampai saat ini? Saya rasa kita tahu bahwa ternyata makna pengampunan itu sangat dalam sekali. Banyak orang yang mungkin tidak memahami ini, tapi kita tahu bahwa saat kita mengambil yang namanya nanti roti dan anggur yang ada, ternyata itu ada satu makna yang besar. Dan saat ini kita tahu sangat dalam sekali Bapak Ibu saya. 490 itu bicara tentang Betlehem. Dan di Betlehem itu lahir yang namanya roti yang hidup. Dan kalau kita mengambil roti itu yang hidup itu dalam hati kita akan melahirkan juga kasih pengampunan kepada yang lain. Lalu kalau kita bagi-bagikan kepada yang lain Bapak Ibu saudara, hidup kita akan tamim, hidup kita akan juga mengalami yang namanya sempurna, lenas, lengkap. Amin. Bukankah Tuhan mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapa. Dan mari kita sama-sama mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengampuni. Ada seorang anak waktu itu disuruh sama gurunya, guru TK, waktu guru TK itu menyuruh anak-anak TK-nya mengatakan seperti ini, anak-anak, saat ini guru tahu mungkin kalian tetap ada orang yang kalian benci ya, mungkin itu teman, orang tua, apa. Guru minta besok kalian bawa yang namanya kentang. Lalu anak-anak itu membawa kentang, tapi gurunya mengatakan bawa kentang sesuai dengan jumlah orang yang kamu benci. Kalau kamu benci 2 orang, bawa 2 kentang. Kalau kamu benci 3 orang, bawa 3. Kalau 5, bawa 5. Keesokan harinya anak-anak ini membawa kentang, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Nah, waktu itu gurunya mengatakan bahwa tulis orang-orang yang pernah menyakiti kamu, yang pernah kamu benci di kentang itu. Lalu anak-anak itu menulis. Setelah menulis itu, lalu anak-anak disuruh sama gurunya, sejumlah itu juga kalian bawa plastik, masukkan plastik itu, kalian pegang, kalian bawa kemanapun, kalian mau WC ya dibawa, kalian mau kemanapun selama seminggu. Guru minta bawa yang namanya kentang itu. Setelah seminggu kemudian anak-anak itu mengeluh dan dia ditanya sama guru, apa yang terjadi? Berat bu, capek, kemana-mana kok harus bawa kayak gini. Lalu si gurunya juga mengatakan, lalu apa lagi? Bau bu, beberapa kentang itu busuk, karena itu bau. Lalu gurunya ngomong gini, anak-anak, tahukah kalian saat kalian membawa yang namanya kebencian,
kamu tidak mau lepaskan yang namanya kebencian, tidak mau lepaskan yang namanya pengampunan, hatimu akan berat. Hatimu akan mencium sesuatu yang busuk. Engkau tidak akan lega. Engkau akan ada satu ikatan. Bapak Ibu Saudara, saat kita mungkin punya kebencian, saat kita mungkin punya hal yang sulit untuk kita ampuni, kita tahu bahwa sebetulnya itu merugikan kita. Orang yang tidak mau mengampuni itu sama saja seperti orang yang meminum racun tetapi menginginkan musuhnya yang mati. Maka dari itu saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin untuk kita mengampuni. Mungkin sulit, tetapi biarkan kita meminta roti yang hidup itu dari Bethlehem lahir dalam hati kita, dan kita bagikan supaya hidup kita menjadi vitamin dan juga sempurna. Amin. Mari kita siapkan